Dia cuma pria kampung. Mana mungkin bisa sejajar dengan pembalap dunia seperti aku. Begitulah tawa wanita itu menggema di hadapan semua orang. Tapi siapa sangka, justru di balik tawa itu, ada rasa yang diam-diam tumbuh, dan satu janji yang tak pernah dia sangka akan ditepati. Kalau kamu yang nonton sekarang berasal dari Surabaya, Bandung, Medan, atau Makassar, coba tulis kotamu di kolom komentar. Kita lihat, siapa yang paling banyak hadir malam ini. Hujan baru saja berhenti sore itu. Udara di Desa Kertajaya terasa lembab, bercampur aroma tanah basah dan minyak mesin dari bengkel kecil di pinggir sawah. Di dalamnya, seorang pria berusia 27 tahun bernama Andra tengah jongkok di lantai. Tangannya hitam legam oleh oli, namun gerakannya tenang dan teratur. Bengkel itu bukan sekadar tempat kerja. Itu warisan ayahnya yang telah lama berpulang. Tiap baut dan mur seolah menyimpan kenangan masa kecilnya. Ketika sang ayah masih sabar mengajarinya cara memahami suara mesin seperti bahasa hidup. Bagi Andra, mesin bukan benda mati. Mereka berbicara, hanya saja kebanyakan orang tidak mau mendengarkan. Ia hafal setiap getaran, setiap dengung yang keluar dari knalpot tuanya. Hari-harinya sederhana, memperbaiki motor warga, menambal ban bocor, atau sekadar menyalakan radio tua sambil menatap sawah di kejauhan. Tapi di balik ketenangan itu, ada mimpi yang tak pernah padam, menciptakan motor tercepat dengan tangan sendiri, bukan untuk uang, melainkan untuk membuktikan bahwa ketekunan tak butuh sorotan kamera. Hari itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Dari arah jalan besar, suara mesin-mesin besar meraung, bukan seperti motor warga biasa. Debu beterbangan, dan konvoi mobil berstiker asing melintas menuju lapangan desa. Anak-anak berlari, ibu-ibu menonton dari teras rumah. Desa yang biasanya sunyi tiba-tiba riuh. Andra menatap ke arah itu dengan kening berkerut, merasa ada sesuatu yang besar sedang datang. Tak lama kemudian, dua orang asing menghampirinya. Salah satunya berbicara dengan logat campuran Indonesia-Inggris. "Mas, boleh pinjam bengkel sebentar? Kami lagi syuting dokumenter balap motor dunia. Tim kami butuh tempat buat periksa kendaraan." Andra mengangguk sopan. "Silakan, asal jangan ganggu motor warga yang lagi antri." Dari mobil terakhir, turunlah seorang wanita dengan jaket balap biru mencolok. Rambutnya dikuncir tinggi, wajahnya tegas tapi memikat. Dialah Raina, pembalap MotoGP wanita yang tengah naik daun di Eropa. Kamera langsung menyorotnya. Warga berkerumun, bertepuk tangan kagum. Raina tersenyum tipis, lalu berjalan masuk ke bengkel kecil Andra, menatap sekeliling dengan tatapan menilai. "Tempatnya klasik," katanya datar, sambil menyentuh meja kerja dari kayu tua. Andra hanya menjawab singkat, "Bukan klasik, Bu. Fungsional." Raina mengangkat alis. "Aku bukan ibu. Aku pembalap. Dan ini," ia menunjuk motor tua di sudut ruangan, "ini masih bisa jalan." Andra mengusap tangannya dengan kain lap. "Masih. Bahkan bisa lebih cepat dari motor kalian. Kalau niatnya bukan sekadar gaya." Kata-kata itu membuat beberapa kru tertawa kecil. Raina menatapnya dengan senyum sinis. "Lucu. Kamu tahu nggak? Motor balapku harganya miliaran. Teknologi terkini. Kamu mau tanding pakai rongsokan itu?" Andra menatap langsung ke matanya. "Harga tidak menentukan kecepatan, Mbak. Yang penting siapa yang menyentuhnya." Hening. Beberapa detik kemudian, tawa pecah dari bibir Raina. "Baiklah," katanya sambil tertawa lepas. "Kalau kamu bisa bikin motor itu melaju 200 km per jam, aku rela jadi istrimu." Tawa kru menggema di ruangan sempit itu. Tapi Andra tidak ikut tertawa. Ia hanya memandangi Raina dalam diam, lalu berkata tenang, "Jangan menantang sesuatu yang tidak kau pahami." Nada suaranya rendah, tapi cukup untuk membuat udara seolah berhenti sejenak. Raina terdiam, lalu menepuk bahu Andra sambil berujar ringan, "Santai saja, aku cuma bercanda." Namun Andra tidak membalas senyum itu. Ia hanya kembali jongkok, menyentuh baut motor tuanya, dan berbisik pelan, seolah berbicara pada mesin. "Kau dengar itu, kan?
Mereka menertawakan kita lagi. Langit mulai memerah. Matahari tenggelam di balik bukit. Sementara Raina kembali ke timnya. Tapi di mata Andra, tawa itu terus bergema. Ia tidak merasa marah, justru tertantang. Ia tahu dunia luar memandang rendah orang sepertinya, pria desa yang hidupnya sederhana. Namun baginya, kehormatan bukan tentang seberapa banyak orang yang melihat, melainkan seberapa tulus ia bekerja tanpa pamrih. Malam turun pelan. Di bengkel yang hanya diterangi lampu minyak, Andra duduk sendirian, menatap motor tuanya yang setengah jadi. Hujan rintik kembali turun, mengetuk atap seng seperti denting waktu. Ia tersenyum kecil dan menatap foto mendiang ayahnya di dinding. "Pak," bisiknya pelan, "mungkin ini waktunya aku buktiin bahwa yang diremehkan bisa berdiri sejajar, bukan dengan sombong, tapi dengan kerja." Di luar, suara jangkrik bersahutan. Dari kejauhan, tenda besar tim balap itu masih terang benderang, penuh sorak dan tawa. Tapi di bengkel kecil itu, lahir sebuah tekad diam-diam, tanpa kamera, tanpa sorotan, hanya antara seorang pria, mesin tua, dan keyakinan dalam hati bahwa keajaiban bukan soal kemampuan, tapi kesungguhan yang disertai restu dari Allah. Dan malam itu, tanpa ia sadari, tawa yang sempat mengejeknya barusan telah membuka jalan bagi takdir yang akan mengubah hidup keduanya. Sebuah kisah yang kelak akan dimulai bukan dari kecepatan, tapi dari kerendahan hati yang tak terduga. Malam itu berlalu dengan sunyi yang aneh. Suara jangkrik bergantian dengan deru mesin kecil yang terus berputar di bengkel Andra. Lampu minyak di atas meja kerja bergoyang pelan tertiup angin, menimbulkan bayangan yang menari di dinding kayu tua. Di kursinya, Andra duduk menatap motor rakitannya yang belum sempurna. Kata-kata Raina siang tadi masih terngiang di kepalanya. "Kalau kamu bisa bikin motor itu melaju 200 km per jam, aku rela jadi istrimu." Ia tahu itu hanya gurauan, ejekan yang diselimuti senyum sombong. Tapi di hati Andra, kalimat itu bukan sekadar canda. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, sesuatu yang menolak untuk diam. Ia bukan marah, bukan pula ingin membalas, melainkan tertantang. Bagi Andra, janji sekecil apapun, walau dilontarkan dengan tawa, tetaplah janji. Tangannya meraih obeng, membuka bagian mesin yang mulai berkarat. Di balik setiap suku cadang yang ia pasang, ada doa yang tak pernah diucap keras-keras. "Ya Allah, kalau ini memang jalan MU, tuntunlah aku sampai akhir," bisiknya pelan. Ia tidak meminta kemenangan, hanya kesempatan untuk membuktikan bahwa kerja keras dan ketulusan bisa berbicara lebih keras dari ejekan. Pagi menjelang. Desa masih diselimuti kabut. Andra belum tidur. Matanya merah, tapi sinarnya justru tenang. Ia mengganti piston, menyesuaikan rasio bahan bakar, mengukur ulang tiap derajat poros engkol dengan penggaris logam peninggalan ayahnya. Semua dilakukan dengan kesabaran luar biasa, seolah setiap gerakan adalah ibadah. Sesekali, bayangan Raina muncul di benaknya. Tawa dingin, sorot matanya yang meremehkan, tapi juga entah mengapa, tatapan itu meninggalkan sesuatu yang sulit dihapus. Dia mungkin tak akan pernah tahu, gumam Andra, bahwa ucapannya membuatku hidup lagi. Hari berganti. Raina dan timnya masih menetap di desa untuk proses syuting. Dari kejauhan, ia sering melihat Andra bekerja tanpa lelah di bengkel itu. Kadang sekadar melintas, kadang hanya mengintip dari balik kaca mobil. Ada sesuatu yang aneh di matanya, campuran antara heran dan kagum, tapi juga gengsi yang terlalu besar untuk diakui. Suatu sore, hujan turun deras. Jalan desa berubah jadi lumpur. Raina yang baru pulang dari lokasi syuting motornya terjebak. Ia mencoba mendorong, tapi rodanya selip. Dari arah bengkel, Andra berlari menghampiri tanpa banyak bicara. Ia menuntun motor itu pelan-pelan ke tempat teduh. Raina, basah kuyup, menatapnya. "Terima kasih," ucapnya pendek. Andra hanya menjawab, "Tidak usah terima kasih. Semua orang berhak ditolong, bahkan yang menertawakan." Raina menatapnya lebih lama kali ini, tapi Andra sudah kembali ke dalam bengkel. Ada sesuatu dalam sikapnya, bukan kemarahan, bukan dendam,
tapi keteguhan yang membuat hati Raina terasa asing. Malamnya, Raina tak bisa tidur. Di penginapan, ia menatap hujan di luar jendela. Kata-kata pria desa itu berputar di kepalanya. Semua orang berhak ditolong, bahkan yang menertawakan. Ia menarik napas panjang. Sudah lama tak ada yang berbicara padanya dengan nada setenang itu. Di dunia balap, semua orang menyanjungnya, tapi di sini, seorang pria asing justru membuatnya merasa kecil. Sementara itu, di bengkel, Andra terus bekerja. Ia tahu mungkin takkan pernah bertemu Raina lagi setelah proyek itu selesai. Tapi baginya, ini bukan tentang wanita itu. Ini tentang harga diri, tentang janji yang harus ditepati, tentang doa yang lahir dari kesederhanaan. Ia menatap motor itu dan tersenyum samar. Kau akan jadi saksi, mesin. Kita akan buktikan bahwa tawa mereka salah. Beberapa hari kemudian, Andra mulai uji coba pertama. Jalan tanah di belakang bengkel jadi sirkuit kecil. Anak-anak desa menonton dengan mata berbinar. Raina ikut berdiri di antara kerumunan, mencoba menyembunyikan rasa ingin tahunya. Ketika motor tua itu meraung hidup, suara knalpotnya menggema, memecah kesunyian sore. Tidak ada mesin canggih, tidak ada sensor digital, hanya suara tekad. Motor itu melaju kencang, menimbulkan cipratan lumpur. Beberapa warga bersorak. Raina terpaku. Ia tak percaya motor tua itu bisa melaju secepat itu. Tapi tiba-tiba, motor berhenti. Asap tipis keluar dari knalpot. Andra turun dengan wajah tenang. Ia tak kecewa. Ia tahu ini baru awal. Raina mendekat, setengah basah oleh lumpur. Kenapa kamu ngotot sekali? Tanyanya. Andra menatapnya sambil tersenyum tipis. Karena bagiku, janji bukan lelucon. Kadang dari ejekan orang, Allah justru menanamkan semangat yang tidak akan padam. Raina terdiam. Kata, Allah, yang keluar dari mulut pria itu membuat dadanya bergetar aneh. Ia merasa malu, tapi juga tersentuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, seseorang membuatnya mempertanyakan apa arti kesombongan. Dandra kembali menunduk, memeriksa mesin dengan penuh kasih seperti seorang ayah memeriksa anaknya. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi tak ada langkah yang sia-sia bagi orang yang percaya bahwa niat tulus akan selalu menemukan jalannya. Raina berbalik pergi, namun langkahnya terasa berat. Hujan kembali turun. Di kejauhan, lampu bengkel kecil itu menyala hangat, seolah menjadi satu-satunya cahaya di tengah gelap. Satu-satunya bukti bahwa tekad bisa lahir dari luka yang pernah ditertawakan. Dan malam itu, Raina menyadari sesuatu yang ia sendiri tak mau akui, bahwa di balik tangan kasar dan pakaian lusuh pria desa itu, ada ketulusan yang tidak pernah ia temui di dunia balap yang gemerlap. Sedangkan bagi Andra, malam itu menandai awal dari sesuatu yang lebih besar, bukan sekadar motor, bukan pula soal balapan, tapi tentang janji yang lahir dari ejekan dan tumbuh menjadi keyakinan. Ia tak tahu kemana semua ini akan membawanya, tapi dalam hatinya ia berbisik. Jika ini jalan yang engkau pilih, ya Allah, maka aku akan melangkah tanpa ragu. Pagi di desa Kertajaya perlahan berubah menjadi kenangan. Suara mesin yang dulu menggema dari bengkel kecil Andra kini digantikan oleh kesunyian. Sejak hari uji coba itu, Raina dan timnya meninggalkan desa, kembali ke kehidupan penuh sorotan dan tepuk tangan di Eropa. Namun bagi Andra, setiap suara angin yang melewati bengkel, setiap percikan oli di tangannya, seakan masih membawa bayangan perempuan yang pernah menantangnya dengan tawa. Raina kembali ke dunia yang seharusnya menjadi rumahnya. Sirkuit besar, kamera, sponsor, dan ribuan penonton yang memanggil namanya. Tapi entah mengapa, semuanya terasa berbeda. Ketika ia mengenakan helm dan mendengar mesin balap bertenaga tinggi meraung di depannya, suara itu tak lagi menggugah semangat seperti dulu. Ada sesuatu yang hilang, seperti kecepatan yang kehilangan arah. Di paddock, Raina duduk sendirian. Kru timnya tertawa di kejauhan, membicarakan kontrak baru dan penghargaan yang akan datang. Ia menatap layar ponselnya, menelusuri foto-foto dari perjalanan di Indonesia. Sebuah gambar sederhana menarik perhatiannya. Bengkel kecil dengan papan kayu bertuliskan, Andra Motor.
Ia ingat suasana lembab sore itu, hujan, lumpur, dan suara pria itu yang begitu tenang saat berkata, "Janji bukan lelucon." Kalimat itu menghantam pikirannya seperti gema yang tak mau padam. Ia tak tahu kenapa, tapi setiap kali mengingatnya, dada Raina terasa sesak. Ia menutup ponsel, berusaha menepis bayangan itu. Tapi di hatinya, ia tahu, Andra telah meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus. Sementara di sisi lain dunia, Andra tetap menjalani harinya dengan ritme yang sama. Ia tidak pernah mendengar kabar Raina lagi. Tapi baginya, itu tidak penting. Ia terus memperbaiki motornya, meneliti setiap bagian, memperbaiki kesalahan kecil, dan menulis catatan di buku lusuh peninggalan ayahnya. Di halaman pertama buku itu tertulis, "Setiap mesin punya jiwanya sendiri. Sentuh dengan hati, bukan hanya tangan." Andra percaya kalimat itu bukan sekadar filosofi mekanik, tapi cara hidup. Ia mulai memperbaiki motor lamanya, bukan untuk mengejar janji, tapi karena keyakinan bahwa kerja keras tidak akan sia-sia. Dalam diam, ia juga mulai berdoa lebih sering. "Ya Allah," katanya pelan setiap malam, "jika yang kukerjakan ini sia-sia, maka jadikan kesia-siaan ini bernilai di sisi MU." Sementara itu, Raina kembali ke panggung besar. Di sirkuit Misano, ribuan penonton memanggil namanya. Suara sorak membahana ketika bendera start dikibarkan. Raina menunduk, mengatur napas, lalu menarik gas penuh. Motor melaju kencang, menyisakan jejak hitam di aspal. Tapi di tengah kecepatan yang memabukkan itu, ia merasa kosong. Tatapan fokusnya tak lagi bersemangat seperti dulu. Ia mengingat suara pria desa itu, tenang, tapi dalam. Ia mencoba mengabaikan, namun semakin ia menekan gas, semakin jelas suaranya di kepala. Yang penting siapa yang menyentuhnya. Setelah lomba usai dan sorakan reda, Raina berjalan ke padek tanpa senyum. Wartawan menghampirinya dengan mikrofon, menanyakan perasaannya setelah finish kedua. Ia hanya menjawab singkat, "Aku tidak tahu." Semua orang heran. Ia dikenal ambisius, tapi kini tatapannya jauh, seolah ada hal lain yang lebih penting daripada piala. Malam itu di hotel, Raina berdiri di balkon, menatap langit Eropa yang kelabu. Hujan turun pelan, membawa aroma tanah yang samar-samar mengingatkannya pada desa itu, pada lumpur, bengkel, dan tatapan mata yang tak gentar meski direndahkan. Ia menggenggam cangkir teh hangat, lalu tersenyum pahit. "Kenapa aku terus mengingatnya?" gumamnya lirih. Ia membuka laptop dan tanpa sadar mencari berita tentang desa Kertajaya. Tak banyak informasi yang ia temukan. Hanya ada satu unggahan video amatir seorang warga, memperlihatkan seorang pria bekerja di bengkel malam-malam, dengan lampu minyak temaram. Di judul video tertulis, "Pria desa yang tak pernah tidur membuat motor dari nol." Raina menatap layar itu lama. Hatinya bergetar. Ia menekan tombol play. Gambar buram, tapi cukup jelas memperlihatkan Andra bekerja sendirian. Keringat menetes di wajahnya. Tangannya hitam oleh oli, tapi sorot matanya hidup. Saat mesin berhasil dinyalakan, ia tersenyum, bukan pada kamera, tapi pada langit. Di akhir video, terdengar gumaman pelan. "Terima kasih, Allah, untuk hari ini." Raina terdiam. Ia tak tahu harus merasa apa. Ada getaran yang membuat matanya panas, dada sesak. Dalam keheningan kamar hotel yang mewah itu, ia merasa kecil. Semua piala dan sorotan tiba-tiba terasa ringan, tak berarti. Ia menutup laptop dan memejamkan mata, tapi di benaknya, senyum tenang pria desa itu tak mau hilang. Hari-hari berikutnya, Raina mulai berubah tanpa ia sadari. Ia lebih sering diam, menolak wawancara, bahkan mengurangi latihan. Kru timnya khawatir, tapi ia hanya berkata, "Aku sedang mencari arah." Satu kalimat sederhana yang tak bisa dipahami siapapun, kecuali dirinya sendiri. Sementara itu, di desa, Andra tetap dengan rutinitasnya. Setiap kali ia menyalakan mesin, ia masih mendengar gema tawa dari masa lalu, tapi kini bukan lagi ejekan, melainkan pengingat. Sebuah tawa yang dulu menantang, kini menjadi bahan bakar semangatnya.
Ia tahu, di tempat jauh sana, mungkin perempuan itu sudah lupa. Tapi Andra tidak pernah menyesali apapun. Ia menatap bengkel tuanya yang kini penuh dengan suku cadang baru hasil rakitannya sendiri. Kita belum selesai, katanya pada motor itu, seolah berbicara pada sahabat lama. Setiap kerja keras akan sampai waktunya, selama Allah masih izinkan napas ini. Dan di saat yang sama, jauh di Eropa, Raina berdiri di depan kaca besar ruang latihan, menatap bayangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa cermin itu memperlihatkan sesuatu yang tak ia kenal, seorang wanita yang hebat di luar, tapi kosong di dalam. Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berdoa, meski tak tahu harus berkata apa. Dunia mereka terpisah ribuan kilometer, tapi satu hal menyatukan keduanya. Janji yang tak pernah dimaksudkan serius, namun kini berubah menjadi arah hidup yang sama-sama mereka cari. Sudah hampir 1 tahun berlalu sejak Raina meninggalkan Indonesia. Sirkuit, sorotan lampu, dan gemuruh penonton kembali memenuhi hidupnya. Tapi entah mengapa semua itu kini terasa hampa. Setiap kali balapan usai dan sorak-sorai penonton memudar, hatinya kembali ke satu tempat, bengkel kecil di Desa Kertajaya, tempat seorang pria bermata teduh pernah menatapnya tanpa takut, saat seluruh dunia menganggapnya lelucon. Sore itu, di tengah rutinitas yang monoton, ponsel Raina bergetar. Notifikasi dari media sosial membuat matanya terpaku. Sebuah video pendek sedang viral, diunggah oleh seorang vlogger otomotif lokal Indonesia. Judulnya mencolok, motor rakitan desa tembus 210 km/jam, pemberian nama yang mengejutkan. Ia mengklik tanpa berpikir. Di layar, tampak jalan tanah panjang di pinggiran sawah. Kamera amatir merekam seorang pria menyalakan motor buatan sendiri. Suara mesinnya kasar tapi stabil, bukan seperti mesin biasa. Ketika motor itu melaju, debu dan tanah beterbangan, dan angka di layar pengukur kecepatan terus naik. 160, 170, 190, hingga akhirnya mencapai 210 km per jam. Suara sorakan warga terdengar memecah udara, disertai suara perekam yang berteriak girang. Namun bukan angka itu yang membuat Raina terdiam. Melainkan satu kalimat di akhir video, seorang warga menyebutkan nama motor tersebut. Raina 210. Tangannya bergetar. Hatinya seperti diremas. Ia menatap layar dengan napas tercekat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya kebetulan. Tapi di layar berikutnya, muncul wajah yang tak mungkin salah, Andra. Wajah itu tenang, dengan senyum kecil di ujung bibirnya, dan di bawah videonya tertulis caption sederhana. Untuk seseorang yang pernah menantang, terima kasih atas inspirasinya. Raina menutup ponsel itu perlahan. Matanya panas, tenggorokannya kering. Ia duduk di lantai ruang latihan, memeluk lututnya sambil menatap kosong. Semua kenangan di desa itu berputar lagi di kepalanya. Suara hujan di atap bengkel, tawa sombongnya sendiri, dan kata-kata Andra yang kini terdengar seperti doa. Jangan menantang sesuatu yang tidak kau pahami. Ia menatap jendela besar di depannya. Di luar, langit Eropa tampak gelap, awan tebal menggantung berat. Tapi di pikirannya, yang ia lihat hanyalah langit desa yang dulu, merah keemasan di sore hari, dengan bau tanah dan suara jangkrik. Jarak ribuan kilometer itu tiba-tiba terasa begitu dekat, namun mustahil dijangkau. Malamnya, Raina tidak bisa tidur. Ia menyalakan kembali video itu berkali-kali, memperhatikan setiap detail. Tatapan Andra, gerak tangannya saat memegang stang, bahkan cara ia menunduk setelah motor berhenti, semuanya penuh keyakinan. Bukan kesombongan, tapi ketulusan yang menenangkan. Raina merasakan sesuatu yang aneh merayap di dadanya. Kagum, malu, rindu, semuanya bercampur menjadi satu perasaan yang tak ia pahami. Beberapa hari kemudian, saat konferensi pers diadakan untuk kemenangan timnya, wartawan bertanya tentang rumor motor desa bernama Raina. Salah satu wartawan berkata, apakah benar motor yang viral di Indonesia itu dinamai sesuai nama Anda? Banyak penggemar menganggap itu bentuk penghormatan. Raina terdiam sejenak. Semua kamera menyorotnya. Dalam hatinya,
Ada badai yang sulit ia redam. Akhirnya ia menjawab pelan. Mungkin, itu bentuk doa. Saya tidak tahu harus merasa apa selain bersyukur. Jawaban itu menimbulkan tawa kecil di ruangan. Tapi bagi Raina, itu satu-satunya kalimat jujur yang bisa ia ucapkan. Malamnya, ia kembali ke kamar hotel, membuka laptop, dan mencari lebih banyak tentang Andra. Ia menemukan beberapa artikel kecil, liputan lokal tentang pemuda desa yang membuat motor rakitan tercepat di wilayahnya tanpa bantuan teknologi modern. Di salah satu foto, Andra berdiri di depan motornya dengan tulisan di belakangnya. Teknologi bukan tentang alat, tapi tentang keyakinan. Raina menatap tulisan itu lama. Di tengah gemerlap dunia modern, ia tiba-tiba merasa bodoh. Betapa kecil dirinya di hadapan ketulusan seseorang yang bahkan tak punya apa-apa, tapi bisa membuat sesuatu yang mengguncang dunia. Ia menutup mata dan berkata lirih, "Kamu benar, Andra. Aku yang tidak paham waktu itu." Namun di balik rasa kagumnya, ada perasaan lain yang tumbuh diam-diam. Rasa ingin kembali, entah untuk meminta maaf atau sekadar melihat bagaimana seorang pria desa bisa menciptakan sesuatu yang bahkan tim profesional belum tentu mampu. Tapi di sisi lain, ada rasa takut. Takut menghadapi dirinya sendiri. Takut menyadari bahwa semua yang ia kejar selama ini mungkin tidak lebih dari bayangan kosong. Sementara itu, di desa Kertajaya, Andra menatap langit malam. Di sampingnya, motor, Raina 210, terparkir rapi, berkilau sederhana di bawah sinar bulan. Ia memegang helm lusuhnya dan berbisik, "Aku tidak menciptakanmu untuk membuktikan apa-apa, hanya untuk menepati janji." Lalu ia menatap langit, dan tersenyum kecil. Kalau dia tahu, semoga dia mengerti, bahwa semua ini bukan untuk menyaingi, tapi untuk mengenang. Langit malam terasa luas, seolah membelah jarak di antara mereka. Di satu sisi dunia, seorang wanita duduk sendirian di kamar hotel mewah dengan air mata di pipi, menatap bintang yang sama. Di sisi lain, seorang pria sederhana memandang langit yang sama dengan hati yang penuh syukur. Raina mengusap matanya perlahan. "Andra," bisiknya nyaris tak terdengar. "Kau ternyata benar. Kadang, yang paling cepat bukan mereka yang berlari kencang, tapi mereka yang tak pernah berhenti menunggu." Dan di malam itu, meski tanpa janji baru, tanpa komunikasi, langit seakan menjadi saksi bahwa dua jiwa yang berbeda dunia sedang menatap arah yang sama. Tidak dengan ambisi, tapi dengan kerinduan yang lahir dari keikhlasan. Satu kalimat sederhana yang dulu hanyalah ejekan, kini berubah menjadi benang halus yang menghubungkan dua hati yang belum saling mengerti, namun saling mencari, meski dibatasi ribuan kilometer, dan diam yang begitu panjang. Hujan baru saja reda di sore hari yang lembab ketika pesawat Raina mendarat di bandara kecil Indonesia. Udara tropis yang hangat langsung menyambutnya, membawa aroma tanah dan dedaunan basah yang dulu sering ia abaikan. Kali ini, langkahnya terasa berbeda. Tidak ada kamera, tidak ada asisten pribadi, tidak ada barisan penggemar yang menunggu tanda tangan, hanya dirinya, koper kecil, dan hati yang dipenuhi kerinduan yang tak bisa dijelaskan. Perjalanan menuju desa Kertajaya memakan waktu berjam-jam. Mobil yang ia sewa melewati jalan berbatu, ladang-ladang hijau, dan rumah-rumah bambu yang sederhana. Semakin dekat ke desa, semakin kuat perasaan yang menekan dadanya. Setiap tikungan seolah mengembalikan ingatan lama, tawa yang dulu terdengar sombong, tatapan pria desa yang tetap tenang saat ia meremehkannya, dan janji yang keluar dari bibirnya sendiri tanpa ia sadari akan menjadi beban di hatinya selama ini. Ketika mobil berhenti di depan bengkel tua itu, Raina menatapnya lama. Bangunannya masih sama. Kayu dindingnya mulai lapuk, catnya pudar. Tapi di sana masih tergantung papan kecil bertuliskan, "Andra Motor." Ia turun perlahan, menghela napas panjang. Hening. Hanya suara burung sore dan desir angin yang menemani. Pintu bengkel terbuka pelan. Dari dalam muncul sosok yang tak asing. Andra, dengan pakaian kerja lusuh dan tangan yang masih berlumur oli. Wajahnya sedikit berubah, lebih matang, lebih tenang, tapi senyumnya tetap sama, jujur dan tanpa beban. Raina berdiri di ambang pintu, mencoba menahan gemetar di suaranya. "Kau,"
Masih di sini. Andra menatapnya sejenak, lalu mengangguk. Bengkel ini belum selesai menunaikan tugasnya. Aku pun begitu. Ada hening panjang. Keduanya berdiri di antara kenangan yang dulu mereka tinggalkan. Raina ingin berbicara, tapi lidahnya keluh. Akhirnya, ia hanya berkata lirih. Aku lihat motormu viral. Namanya Raina 210, sela Andra lembut. Seolah tahu kalimat itu akan keluar. Bukan karena aku ingin mengingat wajahmu, tapi karena nama itu yang membuatku menepati janji. Mata Raina bergetar. Ia menunduk, menahan perasaan yang membuncah di dadanya. Aku dulu terlalu angkuh, katanya pelan. Kupikir dunia ini hanya soal siapa yang paling cepat, siapa yang paling kuat. Tapi ternyata, yang paling berarti justru mereka yang tak pernah berhenti berjalan. Andra tersenyum samar. Kadang hidup memang seperti balapan. Tapi bukan soal siapa duluan sampai, melainkan siapa yang tidak menyerah meski lintasannya penuh lumpur. Raina tertawa pelan di sela air matanya. Ia melangkah masuk, menyentuh motor itu dengan ujung jarinya. Permukaannya dingin, tapi terasa hidup. Setiap bagian dari motor itu seolah berbicara. Ada kerja keras, doa, dan cinta di dalamnya. Kau buat ini sendirian? Tanyanya nyaris berbisik. Andra menatap mesin itu dengan mata lembut. Tidak sendirian. Ada yang menemaniku dari jauh. Raina menoleh, menatap Andra lama. Ada keheningan yang panjang, tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena kata-kata terasa tak cukup. Hari mulai gelap. Andra menyalakan lampu minyak di atas meja kerja. Cahaya kekuningan menyoroti wajah mereka berdua. Dua dunia yang dulu bertolak belakang, kini duduk berdampingan di bawah atap yang sama. Aku tidak pernah menyangka, kata Raina lirih, bahwa ucapan konyolku waktu itu akan menjadi sesuatu yang kau pegang sedalam ini. Andra menatapnya, lalu menjawab tenang. Kadang, kata-kata yang diucapkan tanpa niat bisa menumbuhkan niat di hati orang lain. Aku tidak menuntut apa-apa. Aku hanya ingin membuktikan bahwa keyakinan yang disertai kerja keras pasti dijawab oleh Allah dengan cara yang paling indah. Ucapan itu membuat mata Raina memanas lagi. Ia merasa kecil, merasa hancur sekaligus utuh. Ia melihat tangan Andra yang penuh luka dan bekas terbakar oli, dan di sanalah ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari, ketulusan. Malam semakin larut. Mereka berbincang panjang tentang masa lalu, tentang perjuangan, tentang mimpi. Raina bercerita bagaimana hidupnya di lintasan balap yang penuh tekanan, tentang rasa kosong meski berdiri di podium tertinggi. Sementara Andra bercerita tentang malam-malam panjang di bengkel, tentang rasa takut gagal, dan bagaimana setiap kali ia ingin menyerah, suara tawa Raina dulu justru menjadi bahan bakarnya untuk terus melangkah. Ketika waktu menunjukkan hampir tengah malam, Raina berdiri dan menatap motor itu sekali lagi. Aku ingin mengendarainya, katanya pelan. Andra menatapnya terkejut, tapi kemudian tersenyum. Kau yakin? Jalan di sini tidak seperti sirkuitmu. Raina mengangguk. Aku tidak butuh sirkuit untuk belajar menghargai kecepatan. Aku hanya butuh alasan untuk memulai lagi. Andra menyerahkan helm sederhana yang tergantung di dinding. Raina memakainya, lalu naik ke motor itu. Mesin menyala dengan suara halus. Udara malam berhembus lembut. Ketika roda berputar perlahan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan adrenalin, tapi kedamaian. Andra berdiri di pinggir jalan, memperhatikan dari jauh. Senyum kecil menghiasi wajahnya saat melihat Raina melaju di jalan tanah yang dulu penuh kenangan. Ia tahu, ini bukan tentang kecepatan. Ini tentang seseorang yang akhirnya pulang, bukan untuk menuntut, tapi untuk memahami. Raina berhenti beberapa meter dari bengkel, mematikan mesin, lalu menatap langit yang dipenuhi bintang. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berbisik. Terima kasih, Andra, dan terima kasih, Allah, sudah menegurku dengan cara yang seindah ini. Angin berembus lembut. Di kejauhan, suara jangkrik menemani malam yang tenang. Tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan.
Hanya dua hati yang akhirnya berdamai dengan masa lalu, di bawah langit yang sama yang dulu pernah menjadi saksi kesombongan, kini menjadi saksi penyesalan dan penerimaan. Malam itu, di antara aroma tanah dan bunyi mesin yang perlahan padam, Raina tahu, langkah kakinya akhirnya menemukan rumahnya kembali. Sejak malam ketika Raina mengendarai motor rakitan Andra untuk pertama kalinya, udara di desa Kertajaya berubah. Entah karena musim baru, atau karena kehadirannya membawa sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah kehangatan yang perlahan menyusup di antara sunyi dan kerja keras. Raina tak lagi terlihat seperti pembalap dunia yang sombong dan angkuh. Ia mulai larut dalam ritme sederhana kehidupan desa, dan di sanalah segalanya mulai berubah. Setiap pagi, Raina membantu ibu-ibu desa menjemur padi di halaman, meski tangannya terbakar matahari. Anak-anak yang dulu takut mendekatinya karena aura orang kota, kini berlari memanggil namanya. Ia tertawa, mengusap kepala mereka, bahkan sesekali menepuk bahu Andra yang sibuk memperbaiki mesin di bengkel. Dalam setiap tawa itu, ada sesuatu yang lembut, rasa yang diam-diam tumbuh tanpa mereka sadari. Andra memperhatikannya dari jauh. Ia tak pernah menyangka wanita yang dulu datang dengan pakaian balap penuh logo sponsor, kini bisa duduk di tanah sambil mengupas jagung dengan ibu-ibu desa. Ia tak pernah mengira, seseorang yang dulu mengejek bengkelnya kini tersenyum setiap kali melihat oli menempel di tangannya. Kadang ia ingin bertanya, kenapa Raina masih di sini? Kenapa ia tak kembali ke dunia yang menunggu di luar sana? Tapi setiap kali niat itu muncul, lidahnya keluh. Mungkin karena di hatinya sendiri, ia tak sanggup mendengar jawabannya. Suatu sore, matahari condong ke barat. Bengkel Andra penuh aroma bensin dan suara logam yang berdenting. Raina datang membawa 2 gelas teh hangat. Istirahatlah sebentar, katanya lembut. Andra menatapnya sambil tersenyum. Kau sekarang terbiasa memerintahku, ya? Raina tertawa kecil. Aku tidak memerintah. Aku hanya khawatir. Kata itu membuat Andra terdiam sejenak. Ia mengambil teh itu tanpa menatap langsung, hanya berkata pelan. Aku tidak terbiasa ada yang khawatir padaku. Raina menatap wajahnya yang disinari cahaya senja. Maka biarkan aku belajar menjadi orang pertama yang melakukannya, ucapnya hampir berbisik. Hening. Waktu seolah berhenti di antara mereka. Suara jangkrik terdengar lebih jelas. Angin meniup gorden lusuh bengkel, dan di sana, tanpa kata-kata berlebih, 2 hati yang dulu terpisah oleh kesombongan kini saling memahami lewat diam yang penuh makna. Malamnya, hujan turun deras. Atap bengkel bocor di beberapa titik. Tapi Andra tetap bekerja. Raina datang membawa payung, menatapnya dari pintu. Kau tidak takut sakit? Andra tersenyum tanpa menoleh. Kalau aku berhenti setiap kali hujan datang, motor ini tidak akan pernah selesai. Raina melangkah masuk, membantunya menahan lampu minyak agar tidak padam. Hujan mengguyur tanpa ampun, tapi di antara riuhnya air, kehangatan aneh muncul di dada mereka. Tetesan air jatuh di bahu Raina, membuat rambutnya menempel di wajah. Andra menoleh sebentar, lalu memberikan handuk kecil. Kau bisa saja menunggu di rumah. Tak perlu kehujanan begini. Raina menatapnya lama, matanya lembut tapi tegas. Kalau aku menunggumu dari jauh, bagaimana aku tahu apa artinya bertahan? Kalimat itu menghantam Andra lebih keras dari petir. Ia tak bisa menjawab. Ia hanya menatap mata Raina yang basah, bukan karena hujan, tapi karena sesuatu yang jauh lebih dalam. Hari demi hari berlalu. Raina mulai terbiasa dengan kehidupan desa. Ia ikut membantu Andra mengukur bahan bakar, mengamati getaran mesin, bahkan sesekali menulis catatan kecil di buku kerja Andra. Aku tak tahu teknisnya, katanya sambil tersenyum. Tapi aku tahu setiap suara mesin punya perasaan. Andra menatapnya heran. Kau mulai terdengar seperti aku. Bukan, jawab Raina pelan. Mungkin aku mulai mengerti caramu memandang dunia. Sore itu, mereka duduk di depan bengkel sambil memandangi matahari tenggelam. Langit berwarna oranye. Angin membawa bau tanah basah. Aku dulu selalu takut kalah, kata Raina lirih. Bagi pembalap, kalah berarti kehilangan segalanya.
Tapi di sini, aku belajar. Ternyata kalah tidak selalu buruk. Kadang kalah justru membuat kita menemukan makna. Andra menatapnya lembut. Mungkin karena di sini, tak ada yang menilai siapa lebih cepat. Kita hanya belajar berjalan bersama waktu. Raina tersenyum. Ada air mata di ujung matanya. Tapi bukan karena sedih. Ia merasa ringan. Seolah beban yang menempel di pundaknya selama ini mulai terlepas. Malam turun perlahan. Lampu bengkel menyala. Di bawah cahaya redup itu, Raina melihat Andra menatap mesin dengan cara yang berbeda. Penuh kesungguhan, tapi juga kasih. Ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang sederhana. Pria ini tidak pernah berusaha memikatnya. Tapi justru itulah yang membuat hatinya tak berdaya. Beberapa hari kemudian, Raina datang ke bengkel dengan membawa selembar kertas. "Aku menulis sesuatu," katanya. Andra mengambilnya. Di atas kertas itu tertulis kalimat singkat. Tulisan tangan Raina yang rapi tapi bergetar. "Terima kasih sudah membuatku percaya lagi pada keajaiban. Terima kasih sudah menepati janji yang tak pernah kumaksudkan." Andra terdiam lama, lalu menatap Raina. "Aku tidak menepati janji karena ingin mengubahmu, Raina. Aku hanya ingin menjadi orang yang tidak ingkar pada ucapannya. Selebihnya, mungkin Allah yang mengatur semuanya." Raina menatapnya. Bibirnya bergetar menahan tangis. "Mungkin memang begitu," ucapnya pelan. "Karena tidak ada kebetulan yang terlalu indah tanpa campur tangannya." Malam itu, angin berhembus lembut membawa suara gemericik hujan jauh di sawah. Di bawah langit yang tenang, dua jiwa yang berbeda dunia kini duduk bersebelahan tanpa rasa canggung. Tidak ada pengakuan, tidak ada janji baru, hanya keheningan yang terasa lebih jujur dari 1000 kata. Dan di saat itu juga, Raina tahu, hatinya yang dulu hanya berdebar karena kecepatan kini bergetar karena ketulusan. Sementara Andra, yang tak pernah meminta apapun dari hidup, mulai menyadari bahwa terkadang, rasa cinta tak perlu diundang. Ia datang dengan cara yang sederhana, tapi meninggalkan jejak yang tak akan pernah hilang. Matahari pagi di Kertajaya muncul perlahan, menyinari hamparan sawah yang mulai menguning. Udara membawa aroma embun dan tanah yang segar. Tapi di hati Raina, ada sesuatu yang tak bisa ia tenangkan. Hari-harinya di desa terasa seperti mimpi yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di sini, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di sirkuit. Namun di balik itu, ada rasa takut kehilangan, karena kedamaian seperti ini terasa terlalu rapuh untuk bertahan lama. Sudah hampir 2 bulan sejak Raina memutuskan tinggal di desa. Namanya mulai dikenal warga. Bukan lagi sebagai pembalap dunia, tapi sebagai Mbak Raina yang bantu di bengkel Andra. Orang-orang sering tersenyum ketika melihat mereka bekerja berdampingan. Tapi semakin tenang hidupnya, semakin gelisah batinnya. Ia tahu, cepat atau lambat, dunia yang pernah ia tinggalkan akan datang menjemput. Dan benar saja, pagi itu datang sebuah surat dengan kop logo besar bertuliskan nama tim balap internasional. Surat itu resmi. Di dalamnya tertulis permintaan agar Raina kembali untuk mengikuti kompetisi MotoGP musim baru, dengan kontrak yang lebih besar, sponsor baru, dan tawaran dokumenter eksklusif tentang kisah hidupnya selama di desa. Dunia seolah menunggu kepergiannya, tapi kali ini, Raina tidak tahu harus pergi dengan alasan apa. Ia duduk di beranda bengkel sambil membaca surat itu berulang kali. Andra keluar dari dalam membawa 2 cangkir kopi hitam. "Surat dari Eropa?" tanyanya tenang. Raina menatapnya tanpa menjawab. "Mereka ingin aku kembali." Andra mengangguk pelan. "Itu hal baik." "Tapi kenapa rasanya bukan?" balas Raina lirih. Andra tak langsung menjawab. Ia hanya menatap hamparan sawah di depan mereka, lalu berkata pelan, "Kadang yang disebut kembali tidak selalu berarti pulang. Bisa jadi itu hanya perjalanan menuju kehilangan berikutnya." Raina menatap pria itu lama. Ada keheningan yang menekan dada. Ia tahu Andra tidak pernah berusaha menahannya. Sejak awal, pria itu tidak pernah meminta apapun, bahkan ketika ia membawa cahaya ke dalam hidupnya. Dan justru karena itu, ia takut kehilangan. Sore harinya,
Warga desa mengundangnya untuk menyaksikan syuting dokumenter lokal. Stasiun televisi ingin meliput kisah Andra dan motornya yang viral, Raina 210. Dalam konsep acara itu, mereka berencana membuat simbolis balapan persahabatan antara Raina dengan Andra, bukan untuk menentukan pemenang, tapi sebagai representasi dua dunia yang berbeda bersatu dalam semangat yang sama. Awalnya Raina menolak, tapi Andra hanya tersenyum. Ini bukan tentang menang. Ini tentang caramu berpamitan dengan masa lalu. Hari syuting tiba. Lapangan tanah di pinggir desa diubah menjadi lintasan kecil. Warga berkerumun, anak-anak bersorak, dan kamera dari stasiun televisi lokal bersiap merekam. Raina mengenakan jaket balap lamanya, tapi kali ini tanpa logo sponsor, tanpa nama besar di punggungnya. Hanya ada tulisan sederhana di dada kiri, Kertajaya. Andra datang dengan motor, Raina 210, miliknya. Suara mesinnya stabil, tapi matanya tenang. Tak ada ambisi, tak ada kebanggaan. Ia hanya ingin menepati satu hal, janji yang pernah terucap di tengah ejekan. Raina menatap Andra dari kejauhan. Di balik helmnya, dadanya berdebar. Bukan karena takut kalah, tapi karena takut berpisah. Ia tahu, setelah hari ini, semuanya mungkin tak akan sama lagi. Bendera start dikibarkan. Dua motor melaju bersamaan, membelah debu dan angin. Warga berteriak gembira. Tapi di tengah lintasan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Raina menatap Andra di sebelahnya, dan dalam sepersekian detik, waktu seolah melambat. Pria itu tersenyum di balik kaca helmnya, lalu perlahan menurunkan kecepatan. Ia tidak berhenti karena mesin, tapi karena pilihan. Raina melambatkan motornya juga, menoleh ke arahnya dengan kebingungan. "Kenapa berhenti?" teriaknya. Andra membuka helm, menatapnya dengan sorot mata yang tenang tapi dalam. "Karena aku tak pernah ingin mendahuluimu, Raina. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu, sampai waktumu tiba untuk memilih jalanmu sendiri." Kata-kata itu memecah sesuatu di dalam hati Raina. Ia turun dari motor, menatap Andra dengan mata basah. Di sekitar mereka, warga masih bersorak, tapi suara itu seolah jauh. Yang terdengar hanyalah detak jantungnya sendiri. "Kenapa kau selalu membuatku sulit pergi?" Suaranya pecah di antara tangis yang ia tahan. Andra tersenyum lembut. "Karena mungkin yang harus kau lawan bukan aku, tapi dirimu sendiri." Raina menunduk, menangis tanpa malu. Ia menyadari bahwa perasaan yang selama ini ia abaikan telah tumbuh terlalu dalam. Tapi waktu tidak berpihak pada keduanya. Dunia di luar sana menunggu. Dunia yang telah membesarkan namanya. Setelah acara selesai, langit berubah jingga. Raina dan Andra berdiri berdua di pinggir lintasan yang kini sepi. "Besok aku akan berangkat," ucap Raina lirih. Andra hanya mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya sejak awal. "Aku tahu, tapi jangan pergi karena takut. Pergilah karena yakin." Raina menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kalau aku kembali nanti, apa kau masih di sini?" Andra tersenyum, memandangi langit yang mulai gelap. "Kalau Allah masih mengizinkan, aku tidak akan kemana-mana." Angin sore berhembus pelan. Di kejauhan, suara azan maghrib terdengar, mengisi ruang di antara mereka yang terdiam. Raina menatap Andra terakhir kali sebelum berbalik menuju jalan desa. Setiap langkah terasa berat, seolah meninggalkan sebagian dirinya di sana. Dan di balik kepergian itu, tersisa satu hal yang tak terucap di antara keduanya. Rasa yang tumbuh tanpa janji, tapi terikat oleh keikhlasan. Sebuah ujian yang bukan tentang siapa yang bertahan, tapi siapa yang rela melepas dengan cinta. Langit desa Kertajaya pagi itu diselimuti kabut tipis. Udara lembab menyentuh kulit, membawa aroma tanah dan dedaunan yang basah. Warga sudah berkumpul sejak subuh di lapangan besar, menyiapkan segala keperluan untuk acara puncak dokumenter yang akan disiarkan ke seluruh negeri. Balapan tanpa pemenang, begitu mereka menamainya. Sebuah simbol, kata produsernya, tentang dua dunia yang bertemu di satu lintasan. Raina, sang pembalap dunia, dan Andra,
Pria desa yang pernah ditertawakan tapi kini menjadi inspirasi. Namun bagi dua orang yang akan turun ke lintasan, acara itu bukan sekadar tontonan. Ada sesuatu yang jauh lebih berat di dada masing-masing. Raina berdiri di pinggir lapangan, menatap motor, Raina 210, milik Andra yang berkilau sederhana di bawah sinar matahari pagi. Tangannya gemetar ketika menyentuh stang motor itu. Benda yang dulunya hanya dianggap lelucon, kini terasa seperti saksi hidup antara kebodohan dan penyesalan masa lalunya. Sementara itu, Andra memeriksa mesin dengan hati-hati, tanpa bicara banyak. Ia tahu hari ini bukan tentang kecepatan. Hari ini adalah tentang perpisahan yang tak bisa dihindari, tentang dua hati yang akan diuji bukan oleh waktu, tapi oleh makna yang tertinggal setelahnya. Raina menatap Andra dari kejauhan. Tatapan itu berisi 1000 kata yang tak bisa ia ucapkan. Ia ingin mendekat, ingin berkata sesuatu, tapi setiap kali langkahnya maju, hatinya menolak. Ia takut jika bicara, suaranya akan pecah dan ia tak sanggup menahan air mata. Ia tahu, begitu balapan ini selesai, hidupnya akan kembali ke arah yang berbeda. Dan mungkin, itu berarti meninggalkan seseorang yang sudah menambal bagian kosong dalam dirinya. Semua siap? Suara sutradara terdengar melalui pengeras. Andra hanya mengangguk. Ia memakai helm, tapi tak langsung menyalakan motor. Sebelum itu, ia menatap Raina dan berkata pelan, "Tidak perlu takut kalah. Kadang, yang berhenti lebih dulu justru yang paling menang." Raina menatapnya dengan mata yang bergetar, lalu membalas dengan senyum lemah. "Kau selalu bicara seolah dunia ini bisa dimenangkan tanpa garis akhir." Andra tersenyum samar. "Karena bagiku, garis akhir bukan tempat berhenti, hanya tempat untuk memahami." Keduanya duduk di atas motor. Suara mesin menggema, memecah keheningan desa. Warga bersorak, kamera menyorot, anak-anak melambaikan tangan. Tapi bagi mereka berdua, dunia di sekeliling seolah lenyap. Yang ada hanyalah jalan di depan dan rasa yang tak sempat diucapkan. Bendera dikibarkan. Mereka melaju bersamaan. Roda menggilas tanah. Debu berputar mengikuti arah angin. Raina menekan gas dengan hati-hati, sementara Andra tetap sejajar di sampingnya. Tak ada kompetisi. Tak ada ambisi. Hanya kebersamaan yang sesaat tapi penuh makna. Di tikungan terakhir, Raina menatap Andra. Ia melihat sesuatu di mata pria itu, ketenangan yang tak tergantikan. Lalu tiba-tiba, Andra mengurangi kecepatan. Raina melambat, tapi pria itu mengangkat tangannya, memberi isyarat agar ia terus melaju. "Lanjutkan," teriak Andra di balik helm. "Kau harus teruskan jalanmu." Raina menggigit bibirnya. Hatinya menolak, tapi matanya basah. Ia ingin berhenti. Tapi Andra sudah menepikan motor. Ia turun dan berdiri di pinggir lintasan, menatap Raina yang perlahan melaju sendirian. Penonton bersorak melihat Raina melewati garis akhir, tapi suara itu nyaris tak terdengar di telinganya. Ia berhenti, membuka helm, dan menatap ke belakang. Andra berdiri di tengah debu, dengan senyum yang menenangkan seperti biasa. Tidak ada trofi, tidak ada pengumuman pemenang. Hanya dua jiwa yang saling mengerti arti dari keikhlasan. Raina turun dari motor dan berjalan ke arahnya. Langkahnya berat, tapi matanya tidak bisa berpaling. Ia berhenti beberapa meter di depan Andra, menatapnya lama. "Kenapa kau berhenti?" Suaranya serak. Andra menatapnya lembut. "Karena aku tahu, kau harus sampai lebih dulu. Dunia menunggumu, bukan aku." Raina menggeleng. Air matanya jatuh. "Tapi dunia itu kosong tanpa seseorang yang mengajarkanku arti berhenti." Andra tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Berhenti bukan menyerah, Raina. Kadang, berhenti adalah cara Allah menunjukkan bahwa kita sudah cukup jauh." Kata-kata itu menghantam dada Raina seperti badai. Ia ingin berbicara, tapi suaranya hilang. Dalam diam, ia hanya menatap mata Andra. Mata yang dulu penuh keyakinan, kini penuh kedamaian. Di sana ia melihat sesuatu yang lebih dalam dari cinta, ketulusan yang tidak meminta imbalan. Angin berhembus lembut,
mengibaskan rambut Raina. Debu di sekitar mereka perlahan turun, menyisakan keheningan yang anehnya justru terasa suci. Dan di tengah sunyi itu, Andra membuka helmnya, menatap Raina tanpa kata. "Terima kasih," ucapnya lirih. "Karena kau telah memberiku alasan untuk berjuang." Raina menatapnya. Air matanya jatuh satu-satu. "Tidak, Andra. Aku yang seharusnya berterima kasih. Karena kau mengajariku cara menjadi manusia, bukan sekadar pembalap." Keduanya berdiri di tengah lintasan yang kini sepi. Hanya ada suara jangkrik dan embusan angin sore. Dunia di sekitar mereka terus berputar. Tapi waktu seakan berhenti di sana. Kamera dokumenter menangkap momen itu. Tapi tak seorang pun bisa benar-benar mengerti apa yang terjadi di balik tatapan dua insan yang diam namun saling bicara melalui hati. Ketika acara selesai, langit berubah keemasan. Andra berjalan perlahan ke arah bengkel, sementara Raina masih berdiri di lintasan, menatap punggungnya yang menjauh. Ia merasa seperti kehilangan sesuatu yang belum sempat ia miliki sepenuhnya. Satu langkah, dua langkah. Andra berbalik sejenak, menatap Raina yang masih di tempatnya. "Ingat," katanya pelan, "kecepatan bukan tentang siapa yang lebih dulu, tapi siapa yang paling tulus saat melangkah." Raina mengangguk. Matanya sembab tapi penuh keteguhan baru. Ia tahu, tidak ada yang benar-benar menang atau kalah hari itu. Yang ada hanyalah dua jiwa yang sama-sama menemukan arti perjalanan. Sore itu, di bawah cahaya lembut yang menyapu wajah mereka, cerita tentang balapan tanpa pemenang menjadi lebih dari sekadar dokumenter. Ia berubah menjadi doa, doa yang melintasi hati dua manusia yang berbeda dunia, tapi dipertemukan oleh Allah melalui cara yang tak pernah mereka duga. Hujan turun perlahan malam itu, menyapu sisa debu di lintasan yang beberapa jam sebelumnya dipenuhi tawa dan tepuk tangan. Desa Kertajaya kembali sunyi. Hanya suara air menetes dari atap seng bengkel yang terdengar berulang seperti detak waktu yang enggan berhenti. Di dalam bengkel, lampu minyak menyala temaram. Raina berdiri sendirian, memandangi motor Raina 210, yang kini terparkir diam di sudut ruangan. Suasana begitu hening sampai ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Semua yang terjadi siang tadi, balapan, tepuk tangan warga, sorot kamera, dan senyum terakhir Andra sebelum berjalan menjauh, berputar seperti film di kepalanya. Tapi di antara semua itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Cara Andra berbicara, ketenangan di matanya, bahkan ucapan terakhirnya tentang berhenti. Seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Perasaan itu semakin kuat ketika Raina menyadari Andra tak lagi ada di sekitar. Biasanya, selepas acara, ia akan tetap memperbaiki sesuatu atau sekadar menyalakan radio tua sambil membuat catatan di buku kecilnya. Tapi kali ini, meja kerjanya kosong. Di atasnya hanya ada satu hal, selembar amplop berwarna coklat dengan namanya tertulis di depan. Untuk Raina. Tangan Raina bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar surat, ditulis dengan tinta hitam dan tulisan tangan yang ia kenal, rapi tapi kuat. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum mulai membaca. "Raina, jika kau membaca ini, berarti aku sudah pergi. Bukan pergi karena ingin meninggalkan, tapi karena waktu memintaku untuk melangkah lebih jauh. Kau pernah menantangku dengan tawa, dan tanpa sadar, tawa itu membuatku hidup kembali. Aku belajar bahwa rasa sakit bisa menjadi bahan bakar, bahwa doa bisa menjadi sayap bagi orang yang bahkan tak tahu kemana harus terbang. Motor ini, Raina 210, bukan sekadar hasil kerja tangan, tapi hasil perjalanan hati yang pernah tersentuh oleh seseorang yang tak sadar betapa berharganya dirinya." Raina berhenti membaca. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia menutup mulutnya, menahan isak yang mulai pecah. Tapi surat itu belum selesai. Ia kembali menatap tulisan Andra yang kini mulai kabur oleh air matanya sendiri. "Aku tidak menciptakan motor ini untuk mengingatmu, tapi untuk mengingat siapa aku saat pertama kali menatap matamu. Saat itu aku tahu, hidupku bukan sekadar tentang mesin, tapi tentang keberanian untuk menepati janji, bahkan janji yang diucapkan dengan ejekan. Raina, aku harus jujur.
Aku mendapat tawaran dari tim balap di Eropa. Mereka ingin aku menjadi konsultan mesin. Aku ragu menerima, sampai akhirnya aku menyadari, mungkin ini cara Allah membalas kerja keras yang dulu hanya ditertawakan orang. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin kau tahu, tidak ada satupun bagian dari perjalanan ini yang bisa terjadi tanpa kau. Raina menjatuhkan surat itu ke meja, menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar. Antara bangga, sedih, dan penyesalan bercampur jadi satu. Ia tahu Andra bukan tipe yang pergi tanpa alasan. Tapi kenapa ia tak mengatakannya langsung? Kenapa ia memilih diam dan pergi di saat semuanya baru mulai terasa damai? Ia menatap sekeliling bengkel. Setiap benda di sana seolah menyimpan jejak pria itu. Obeng tua, kain lap yang digantung di dinding, secangkir kopi yang masih menyisakan noda. Raina menyentuh meja kerja itu, lalu menangis dalam diam. Kau bahkan pergi tanpa pamit, bisiknya lemah. Namun di bawah surat itu, ada satu lembar kertas kecil lain. Sebuah coretan sederhana, seperti catatan tambahan. Kalau kau sempat kembali ke bengkel ini dan menemukan surat ini, jangan sedih. Aku tidak pergi untuk menghindar. Aku hanya berpindah tempat agar bisa menepati janji lain. Janji untuk tak berhenti belajar. Tapi ingat, Raina, aku tak akan menunggumu. Aku hanya akan terus berjalan sampai suatu hari, jalanmu dan jalanku bertemu lagi, di waktu yang tepat. Kalau kau benar-benar paham arti balapan tanpa pemenang, maka kau tahu, tidak ada yang tertinggal di belakang. Kita hanya sedang menuju arah yang berbeda, tapi dengan hati yang sama. Kali ini tangis Raina pecah sepenuhnya. Ia duduk di lantai bengkel, memeluk lututnya, membiarkan air matanya jatuh tanpa henti. Di luar, hujan semakin deras. Petir sesekali menyambar, tapi di dalam sana, keheningan terasa lebih mengiris. Raina menggenggam surat itu kuat-kuat. Kau bodoh, Andra. Kenapa tak bilang apa-apa? Suaranya parau. Tapi di balik tangisnya, ada seberkas rasa hangat. Sebuah kebanggaan yang perlahan menyingkirkan sedih. Ia tahu, Andra tak pernah pergi tanpa makna. Beberapa jam kemudian, hujan reda. Raina menatap keluar, melihat langit yang mulai terang di ufuk timur. Ia berdiri, melangkah ke depan bengkel, menatap sisa air di jalan tanah. Angin membawa suara samar jangkrik dan daun yang bergesekan. Ia mengangkat wajahnya, menghembuskan napas panjang. Kalau itu jalanmu, pergilah, katanya lirih. Aku akan belajar melangkah tanpamu, tapi dengan doa yang sama. Dalam hatinya, ia tahu, Andra tidak benar-benar pergi. Ia hanya berpindah ruang, dari bengkel kecil di desa ke tempat di mana mimpinya bisa tumbuh lebih besar. Tapi jejaknya akan selalu ada di sini, di setiap denting mesin, di setiap hembusan angin sore, di setiap doa yang kini Raina bisikan setiap malam. Dan ketika ia menatap langit yang mulai bersih setelah hujan, Raina mengucapkan sesuatu yang selama ini hanya tersimpan dalam diam. Terima kasih, Andra, karena kau telah mengajariku bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang berani merelakan dengan hati yang lapang. Semoga Allah menjagamu, kemanapun kau pergi. Angin berembus lembut, seperti menjawab doanya. Di kejauhan, suara mesin samar terdengar. Entah dari mana. Raina tersenyum kecil, menutup matanya, membiarkan kenangan itu hidup kembali, bukan untuk ditangisi, tapi untuk disyukuri. Karena ia tahu, cinta yang lahir dari ketulusan tidak pernah benar-benar berakhir, hanya berganti bentuk menjadi doa yang abadi. Matahari pagi menembus jendela kamar hotel kecil di Spanyol. Suara lalu lintas pelan di luar, bercampur dengan dengung mesin-mesin latihan dari sirkuit Jerez yang tak pernah benar-benar tidur. Di dalam kamar itu, Raina berdiri di depan cermin, menatap bayangannya dengan tatapan yang sulit dijelaskan. 2 tahun telah berlalu sejak hari itu, hari ketika ia menemukan surat Andra di bengkel, hari ketika ia menangis bukan karena kehilangan, tapi karena mengerti makna sebuah kepergian. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia kembali ke dunia balap, namun bukan dengan ambisi lama. Kini, setiap kali menyalakan mesin, ia selalu teringat cara Andra memperlakukan setiap baut, setiap roda,
seolah benda-benda itu punya jiwa. Dan setiap kali ia berdoa sebelum start, ia selalu menyebut nama Andra dalam hatinya, memohon pada Allah agar pria itu baik-baik saja dimanapun ia berada. Namun pagi ini berbeda. Udara terasa lebih berat, seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Hari ini adalah final kejuaraan dunia. Sirkuit penuh, sorak penonton menggema, dan kamera menyorot ke wajah Raina yang kini jauh lebih tenang, tapi juga lebih misterius. Di sela persiapan, manajer tim menghampirinya. "Raina, ada seseorang yang ingin bertemu," katanya singkat. Raina menoleh, sedikit heran. "Siapa?" Manajer itu hanya menunjuk ke arah padek teknisi di ujung ruangan. Katanya dia teknisi baru dari tim mesin pusat. Katanya, "Kau mengenalnya?" Langkah Raina terhenti. Ada sesuatu di suaranya. Samar, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ia berjalan perlahan ke arah padek. Deru mesin bergema, suara alat berat bercampur dengan seruan teknisi. Dan di antara mereka, seorang pria berdiri, memakai seragam biru tua dengan logo teknisi Eropa. Raina membeku. Waktu seolah berhenti. Tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. "Andra," bisiknya nyaris tak terdengar. Pria itu menoleh perlahan. Senyum tenang yang sudah lama ia kenal muncul di wajahnya. Tidak ada keraguan. Tidak ada jarak. Hanya tatapan yang seolah menghapus 2 tahun penantian. "Sudah lama ya, Raina?" katanya pelan. Raina menatapnya dengan mata basah. Ia ingin berlari memeluknya, tapi langkahnya terasa berat. "Kau, di sini?" Andra mengangguk. "Tim memintaku menjadi kepala teknisi mesin baru. Aku pikir, mungkin ini cara Allah mempertemukan kita tanpa harus saling mencari." Air mata Raina jatuh begitu saja. Ia tertawa di sela tangisnya. "Kau selalu punya cara untuk membuat segalanya terasa sederhana." Andra tersenyum. "Sebenarnya tidak sederhana, Raina. Butuh waktu 2 tahun untuk belajar bahwa tidak semua perpisahan itu kehilangan. Kadang, perpisahan hanya jeda sebelum seseorang belajar cara mencintai dengan lebih benar." Mereka berdiri berdua di tengah riuhnya dunia balap. Dua sosok yang dulu dipisahkan oleh ambisi kini dipertemukan oleh takdir yang lembut. Namun belum sempat mereka bicara lebih jauh, speaker sirkuit memanggil nama Raina. Waktu start sudah dekat. Andra mengambil helm Raina yang terletak di meja dan menyerahkannya dengan tangan bergetar. "Kau ingat janji itu?" Raina menatap helm itu lama. Senyum lembut terbit di bibirnya. "Jika kau bisa, aku rela jadi istrimu," katanya lirih. Mengulang kalimat lama yang dulu hanya ejekan, kini terasa seperti doa yang dijawab. Andra menatapnya dalam diam. Tidak ada kata yang lebih besar dari momen itu. Hanya tatapan yang berkata segalanya. Tentang rindu, tentang penantian, tentang janji yang akhirnya menemukan bentuknya. Balapan dimulai. Raina menyalakan motor, menatap ke depan. Tapi kali ini bukan tentang siapa tercepat. Bukan tentang piala atau kehormatan. Ini tentang menyelesaikan sesuatu yang dimulai di tanah desa, dengan doa yang sama, tapi hati yang baru. Saat bendera dikibarkan, Raina melaju. Kecepatan angin memukul wajahnya, tapi di balik kebisingan mesin, ada ketenangan yang luar biasa. Ia tidak lagi mengejar apapun, ia hanya berterima kasih. Setiap tikungan, setiap nafas, terasa seperti zikir yang tak bersuara. "Ya Allah, terima kasih karena kau izinkan aku bertemu dia lagi, bukan untuk mengulang, tapi untuk menuntaskan." Putaran terakhir. Sorak penonton membahana. Ketika ia melintasi garis finish, bukan kemenangan yang membuatnya menunduk, tapi rasa syukur yang memenuhi dadanya. Ia turun dari motor, membuka helm, dan menatap ke arah padek. Andra berdiri di sana, menatapnya dengan senyum yang tak berubah sejak hari mereka bertemu. Raina berjalan mendekat. Langkahnya perlahan tapi pasti. Ketika jarak mereka tinggal beberapa meter, ia berhenti. "Aku tak tahu apa yang menungguku setelah ini," katanya pelan. "Tapi aku tahu satu hal, aku tak ingin lagi berlari sendirian." Andra menatapnya lama, lalu melangkah maju. Suaranya rendah, tapi penuh keyakinan.
Maka jangan berlari. Cukup berjalan di sampingku. Di tengah sorak penonton dan kamera yang menangkap momen itu, mereka saling menatap dalam diam. Tidak ada ciuman dramatis. Tidak ada pelukan besar. Hanya senyum yang tenang, dan cahaya lembut dari matahari sore yang seolah memberkati pertemuan itu. Raina menatap langit. Air matanya jatuh perlahan. Ia tahu, hidupnya tak lagi sama. Tapi kali ini, perubahan itu bukan kehilangan. Ia mengangkat wajah dan berbisik, "Terima kasih, Allah, karena kau tak pernah membiarkan janji berakhir sia-sia." Sementara itu, di Padek, Andra menatap motor Raina 210, yang kini diberi cat baru, warna putih dan biru, dengan tulisan kecil di bawahnya. Kertajaya, tempat semua cerita dimulai. Dan di antara sorakan dunia, dua hati yang pernah terpisah akhirnya berdamai dengan masa lalu. Tidak dengan gemuruh, tapi dengan keheningan yang suci. Karena pada akhirnya, kecepatan paling indah bukanlah di lintasan, melainkan ketika dua jiwa akhirnya sampai di tujuan yang sama. Pulang, bukan ke tempat, tapi ke hati yang saling menunggu dengan sabar.